Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, tim Jalin akan berbagi informasi terkait portal BKBA atau pelaporan realisasi BKBA. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana tata cara melakukan penginputan pada sistem RKAM. Nah, sekarang kita jelaskan terkait portal BKBA. Nah, baik Bapak Ibu, silakan disimak dengan baik. Akan dijelaskan oleh Mas Obi Ilham, dan di sini juga saya ditemani oleh Mas Fajar juga. Dengan ini saya persilakan Mas Obi Ilham untuk menyingkat waktu sehingga Bapak Ibu langsung bisa merealisasikannya pada portal BKBA. Baik, saya share screen dulu. Oke, selanjutnya adalah terkait pelaporan di aplikasi portal BKBA ya. Jadi setelah kita melakukan penginputan di aplikasi RKAM tadi, selanjutnya adalah pengisian di portal BKBA. Nah, untuk di portal BKBA terkait akun madrasah itu sama seperti dengan yang digunakan di aplikasi EDM dan juga di aplikasi RKAM. Jadi bisa digunakan username-nya yang sama di sini. Ini saya contohkan, username-nya yang digunakan adalah username yang sama seperti di aplikasi EDM dan juga di aplikasi RKAM. Nah, selanjutnya ketika sudah diisi, pastikan untuk memilih tahun anggaran. Jadi untuk tahun anggaran yaitu dipilih tahun anggaran 2024. Ya. Nah, selanjutnya itu memilih batch. Nah, batch di sini adalah jenis bantuannya. Karena di sini kita adalah membahas untuk masalah BKBA rehab berat, maka dipilih batch BKBA rehab berat. Nah, pastikan juga di bagian bawah ini yang I'm not robot itu dicentang. Ya. Ketika sudah, klik login ke dalam aplikasi. Nah, apabila masih ada yang gagal terkait login, nanti bisa menghubungi tim live agent untuk dicek kenapa kok masih gagal ke login ke dalam aplikasi portal BKBA. Tapi saya memastikan untuk keseluruhan dari penerima bantuan rehab berat sudah bisa login ke aplikasi portal BKBA. Nah, di aplikasi portal BKBA akan terdiri dari 3 sub pelaporan. Yang pertama adalah realisasi BKBA, yang kedua adalah safeguard, yang ketiga adalah konstruksi. Nah, di sini di portal BKBA biasanya itu lebih banyak mengisi terkait kuesioner dari kegiatan rehab berat. Nah, yang pertama itu adalah terkait realisasi BKBA. Nah, di realisasi BKBA ini kita tinggal klik mulai pelaporan. Di sini bisa dibaca terlebih dahulu untuk data-data apa saja yang perlu diunggah ya. Nah, kita mulai pelaporan, lalu disetujui dan lanjutkan. Nah, untuk terkait realisasi BKBA, ini sebenarnya seharusnya mengisi melalui aplikasi RKAM terlebih dahulu. Jadi ketika di aplikasi RKAM sudah melakukan penginputan terkait realisasi, di aplikasi portal BKBA terkait bagian realisasi BKBA, itu tinggal melakukan yang namanya sinkronisasi RKAM. Jadi nanti data yang sudah diinputkan di aplikasi RKAM akan otomatis terkirim ke aplikasi BKBA melalui klik tombol sinkronisasi RKAM. Sehingga dipastikan terlebih dahulu untuk penginputan realisasi di aplikasi RKAM sudah dilakukan, baru diklik sinkronisasi RKAM. Sehingga nanti akan muncul secara otomatis komponen biaya yang sudah diinputkan di aplikasi RKAM akan tampil di aplikasi portal BKBA-nya. Jadi, pastikan dulu di aplikasi RKAM-nya sudah terisikan ya. Nanti tinggal diklik aja sinkronisasi RKAM-nya. Nah, lanjut ke bagian yang kedua, itu terkait masalah safeguard. Nah, untuk masalah safeguard, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan karena di sini wajib diisi. Ya, jadi di sini sudah ada keterangannya, wajib diisi. Maka madrasah wajib melakukan pengisian terkait beberapa hal tersebut.
Ya, di sini ada foto kota aduan, ada surat tugas pekerja konstruksi, dokumentasi sampah atau limbah konstruksi, dokumentasi briefing K4 dan kode etik, dokumentasi penggunaan APD untuk para pekerja konstruksi, identifikasi dan monitoring dampak lingkungan sosial, pengelolaan sampah elektronik, kecelakaan kerja opsional. Jadi kalau memang ada kecelakaan kerja di tempat madrasah Bapak dan Ibu sekalian pada saat proses rehab berat itu wajib diinputkan ya. Di sini opsional. Jadi kalau memang tidak ada kecelakaan kerja, yang kita harapkan memang tidak ada kecelakaan kerja, maka tidak perlu diinputkan. Tapi jikalau ada, maka wajib diinputkan. Lalu layanan aduan ini terkait dari pengisian kotak aduan ya. Ini wajib diisikan jikalau memang ada. Oke. Nah, selanjutnya yang foto kotak aduan ini tinggal diupload aja gambar dalam bentuk JPEG atau PNG dengan berkas maksimal 4 mega. Ini bisa diupload lebih dari satu foto ya. Nanti jumlah fotonya terserah, boleh 3, boleh 4. Nanti bisa difotokan di mana letak foto kotak aduan diletakkan oleh madrasah. Selanjutnya ada surat tugas pekerja konstruksi. Nah, di sini ada nomor surat dari madrasah. Jadi surat tugas pekerja konstruksinya itu bisa diisikan oleh dibuat oleh madrasah, nanti otomatis akan tergenerate ya. Jadi di sini bisa dicontohkan misalnya surat tugas, nomor surat dari madrasah berapa. Ini saya hanya mencontohkan saja ya. Nah, terus tanggal pelaksanaannya kapan? Ini bisa disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan konstruksinya nih sampai dengan kapan ya. Disesuaikan aja. Nama kepala madrasah bisa disesuaikan apabila memang ada pergantian kepala madrasah. NIP-nya juga bisa disesuaikan. Lalu di sini kita menginputkan data pekerjanya. Ini saya contohkan aja. Ya, apabila lebih dari satu bisa ditambahkan. Ya, lalu klik simpan dan lanjutkan. Maaf, ini ada apabila tidak valid nomornya maka akan muncul. Nah, ketika sudah, surat tugas akan muncul seperti ini, lalu bisa dibuat untuk dicetak ya. Nah, selanjutnya di bagian safeguard itu ada dokumentasi sampah atau limbah konstruksi ya. Di sini juga diupload dalam bentuk foto bagaimana dokumentasi dari pengelolaan sampah atau limbah konstruksinya pada saat pembangunan dan pada saat setelah selesai pembangunan. Ini juga bisa lebih dari satu foto yang diupload. Oke. Lalu ada dokumentasi briefing K4 dan kode etik. Ini juga bisa diupload kapan briefingnya dilakukan. Misalnya pembangunannya dimulai tanggal 1 Oktober, lalu difotokan briefing panduannya seperti apa dan kode etiknya seperti apa kepada seluruh pekerja sebelum konstruksi ya. Jangan lupa diupload, difoto, lalu diunggah ke aplikasi portal BKBA. Lalu di sini juga ada penggunaan APD. Jadi untuk para pekerja yang mungkin bekerja di ketinggian itu bisa difoto pada saat penggunaan body harness, bisa difoto pada saat penggunaan helm konstruksi, penggunaan sepatu boot dan lain sebagainya untuk kelengkapan dari penggunaan APD bagi para pekerja konstruksi. Oke, ini juga bisa diupload lebih dari satu. Lalu ada identifikasi dan monitoring dampak lingkungan sosial. Nah, di sini juga bisa diisikan bagaimana identifikasi dan monitoring dampak lingkungan dan sosial. Nah, di sini akan ada kuesioner yang perlu diisikan. Oke, jadi nanti bisa disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Ya, nanti ini akan muncul banyak kuesioner. Jadi ada dari 1 sampai dengan 8 ya di sini. Ini tinggal dilanjutnya aja ketika sudah diisi. Seperti itu. Nah, ini wajib diisi. Oke.
Lalu selanjutnya ada pengelolaan sampah elektronik BKBA. Nah, apabila memang tidak ada, bisa diisikan tidak ada sampah elektronik. Tapi jikalau memang ada, dipilih ya dan lalu diisikan informasi selanjutnya, lalu disimpan. Oke. Lalu selanjutnya itu ada terkait masalah kecelakaan kerja. Nah, ini bisa diisikan juga apabila memang terjadi kecelakaan kerja. Kita klik tombol tambah baru, kategori kecelakaannya bisa diisi rendah, sedang, berat, itu. Lalu jenis kecelakaannya dipilih, waktu kejadiannya kapan, uraiannya seperti apa, apakah dari kecelakaan kerja atau yang disebabkan oleh kecelakaan kerja itu akhirnya si pekerja itu kehilangan hari kerja atau seperti apa, itu bisa diisikan, lalu tindak lanjutnya seperti apa bisa diisikan dan disimpan. Ini wajib diisi kalau memang ada kejadian kecelakaan kerja, ya. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada terkait layanan aduan. Apabila memang ada yang mengisi kotak aduan, itu bisa diinputkan di sini. Nama petugasnya siapa, nomor pengaduannya berapa, pengaduannya disampaikan untuk kemana, dan pihak yang melakukan pengaduan siapa, apa deskripsi dari pengaduannya ini bisa dilengkapi, dan wajib diisi kalau memang ada pengisian terkait kotak aduan. Seperti itu ya. Nah, itu terkait di bagian safeguard. Nah, kita lanjut ke bagian konstruksi. Nah, untuk di bagian konstruksi, materi ini terkait masalah juknis. Tentunya juknis ini juga sudah di-share di aplikasi Portal BOS. Ya, kita masuk ke bagian yang kedua di konstruksi, itu ada informasi kegiatan konstruksi. Nah, ini yang perlu atau wajib diisi. Karena kita mendapatkan bantuan BKBA Rehab Berat, maka kita wajib yang namanya menginputkan terkait rehabilitasi kategori berat untuk ruang kelas atau bantuan afirmasi rehab berat, ya. Ini diklik, selanjutnya sudah dipilih ya. Pastikan pilih yang ini rehab berat karena kita terkait perlaporan rehab berat. Lalu jumlah paket yang didapat adalah jumlah berapa ruang kelas yang diperbaiki untuk digunakan bantuan rehab beratnya. Jadi misalnya 3 ruang kelas, bisa dipilih 3. Oke, jenis perbaikannya ruang kelas di sini. Lalu bisa dipilih ruang kelasnya 3. Nah, di dalam perbaikan itu apakah terdapat perbaikan atas rangka, struktur, pondasi, rangka plafon, dan lain sebagainya, ini bisa dicentang lebih dari 1. Jadi kalau misalnya memang dilakukan semua, itu bisa dipilih semua. Oke, disesuaikan aja dengan kondisi rehab berat yang dilakukan madrasah masing-masing. Ya. Lalu apakah ada pengadaan perabot baru? Bisa dipilih ada atau tidak. Nah, ini tergantung dari masing-masing madrasah. Jikalau ada bisa dipilih ya, maka wajib dipilih salah satu dari yang ada di bawah ini. Oke, ini juga bisa dipilih lebih dari 1 ya. Jadi misalnya ini 10 meja siswa, kursi siswanya juga 10. Meja gurunya 2, semisal hanya untuk 2 ruang kelas. Lemari simpan 2 juga misalnya. Lalu whiteboard ini juga, ini 2. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Terus apakah ada rehabilitasi perabot atau tidak, disesuaikan juga. Kalau memang ada bisa dipilih ya, kalau memang tidak ada bisa dipilih tidak. Lalu diklik simpan. Informasi kegiatan konstruksi gagal disimpan. Nah, ini biasanya ada beberapa hal yang belum diisikan. Nah, itu nanti bisa dicek kembali untuk terkait masalah dari penginputannya. Seperti itu. Nah, terus di bagian dokumen perencanaan itu nanti akan muncul terkait beberapa hal yang wajib diupload. Contoh, itu ada kurva S, ada gambar before, after dari pembangunan rehab beratnya, atau pada saat proses pembangunannya seperti apa. Lalu ada gambar konstruksi RAB-nya atau gambar desain bangunannya seperti apa dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dikonsultasikan dengan konsultan lapangan di madrasah masing-masing ya untuk terkait dokumen-dokumen yang harus diupload seperti itu. Nah, nanti tinggal dilengkapi saja. Kalau memang sudah selesai, maka status dari
madrasah akan selesai mengisi. Sedangkan ini karena masih proses pengisian, maka statusnya adalah sedang mengisi. Seperti itu. Jadi begitu untuk terkait pelaporan di portal BKBA-nya. Apabila memang mengalami kendala terkait masalah pelaporan, nanti bisa menghubungi live agent untuk terkait dari pelaporan BKBA-nya atau bisa dikonsultasikan ke konsultan lapangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mas Henry. Terima kasih Mas Ilham. Baik Bapak Ibu, itu adalah penjelasan dari Mas Ilham terkait bagaimana cara kita melakukan realisasi di portal BKBA untuk pelaporannya, kemudian bagaimana tata cara kita melakukan pengisian pada safeguard, dan juga bagaimana cara kita melakukan pengisian pada konstruksi. Nah, Bapak Ibu tetap ikuti terus. Kami akan berbagi informasi terkait seputar sistem pada IDM, RKAM maupun BKBA dan lain sebagainya. Nanti jika diperlukan kita akan membuat Q&A ya sama Mas Obi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan dan juga sudah menyimak dengan baik. Saya pamit undur diri dari tim Jalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.